Dede sama Akim. Akhirnya bisa silaturahim lagi kita. Alhamdulillah. Gimana kabar Katro nih, aktivitas nih? Alhamdulillah. Lancar lah ya. Lancar ya? Alhamdulillah lancar. Terus, Jalan terus ya? Jalan terus. Waduh. Saya juga mau mengenalin sama teman saya nih, cuman belum datang dia, ntar dia datang. Oh, siap. Sambil kita ngobrol-ngobrol nungguin dia nih, gimana kalau mesen kopi dulu nih? Mantul kayaknya tuh. Wah. Boleh, boleh. Manol Bro ada nggak, Bang? Ada. Ada. Jawa Cari Barat yang kan dua? Jawa Barat. Oh, Batu Lonceng ada. Waalaikumsalam. Ji, apa kabar? Alhamdulillah. Gila, ini siapa Ji rame-rame lu pagi-pagi udah rame-rame kayak gini nih. Yang mau gue kenalin sama lu. Oh, Ji, boleh kenalin nggak? Kenalin dong. Nah, langsung kenalin nih. Nih, Hakim. Ya. Saya Mustaqim Ajis, cuman biasa dipanggil kawan-kawan tuh Akim. Oh. Kebetulan foundernya. Akim ya, bukan Agim. Di Bandung Agim. Nah, di Bandung Kita Agim. ngerang Akim. Oh, Akim. Kalau saya Dede Rosadi, biasa dipanggil teman-teman Katro itu Kang Dede. Oh, Nah, Kang Dede. Saat ini di Humas Katro. Masya Jadi Allah. kita keliling-keliling membersamai teman-teman komunitas untuk hijrah. Ini gimana sih? Ada panggilan khususnya atau sapaan biasa untuk teman-teman Katro atau gimana sih? Kalau mungkin yel-yel kali ya. Oh, Yel-yel kita ada. Yel-yel itu apa Kang Dede? Kang Dede yang hafal nih. Nah, kita biasanya teman-teman Katro bilangnya ukhuwah Katro, ukhuwah Islamnya. Oh. Ya, bertemu di jalanan disatukan dengan Islam. Ini udah sambil nunggu kopi dari Fauzi, mau dibikinin Fauzi, kita sambil duduk dulu kali ya. Siap, Ya. siap. Lanjut. Boleh, boleh, boleh. Kang Dede dan juga Akim. Monggo. Mungkin boleh ceritain nih Katro nih. Kajian trotoar, bener-bener di trotoar nih tempatnya nih. Ya. Nah, Hakim. Kajian trotoar sesuai dengan namanya ya. Kajian trotoar berarti ngajinya di trotoar. Kita bikin kajian itu bener-bener di trotoar jalan, kurang lebih. Oke, ini awal mula ceritanya ada Katro kajian trotoar ini gimana sebenarnya? Mungkin boleh Mas Dede atau Akim yang jelasin. Nah, mungkin Hakim nih sebagai penginisiasinya. Awalnya itu tahun 2017 saya masuk klub motor, ya. Kemudian saya mempelajari gimana caranya anak-anak motor ini bergaul, berkomunikasi. Sehingga pas saya lihat di situ ada dua hal. Pertama, keprihatinan dan juga peluang. Saya melihat keprihatinan dengan kondisi anak-anak muda, ya, terutama anak-anak tongkrongan, anak-anak motor yang jauh dari nilai-nilai Islam. Gitu. Akhirnya kita coba masuk, kita pelajari bagaimana pergerakan anak-anak motor. Karena pas saya dekatin mereka ternyata, Bang, ajarin kita ngaji. Bang, ajarin kita baca Quran. Gitu. Nah, itu yang pertama keprihatinan, kedua adanya peluang. Di situ saya melihat kami dari tim trotoar melihat adanya peluang untuk dakwah di tengah-tengah anak-anak muda, wabil khusus pada saat itu adalah teman-teman komunitas motor. Masya Allah. Kurang lebih gitu, Bang. Tapi sebenarnya klub motor aja atau yang ikut Katro ini ada teman-teman klub lain atau dari komunitas-komunitas lain yang juga bisa bergabung mendapatkan kajian ini? Saya kebetulan saat ini di Assalamualaikum. Humas Katro. Waalaikumsalam. Mana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Anu kopi Argentinos. Waduh, Americano sama Argentino. Americano sudah lewat. Argentinos. Oke, siap. Ada. Ada dong. Oh, siap kalau begitu. Es apa panas nih? Pakai es dong. Oh, sekali-kali dingin. Supaya kemarin agak panas tuh pertandingan. Oh, gitu. Supaya cold, dingin pakai es. Siap. Oke, Ji. Oke, aman. Ki, Ustadz, siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Tahu udah ada tamu aja. Iya, ini ada tamu kita dari Katro, Ustadz. Dari Katro apa Qatar? Oh iya. Kalau kata di sana, Katro di Bener, sini. tulisannya kan Kotro, sama Katro. Oh, benar-benar. Kajian trotoar. Ini Iya, ada kajian trotoar. Kang Dede, Nah. ada Akim. Akim. Ini jadi ceritanya gimana, Ki? Ini dia lagi ceritain gimana awal mula Katro ini ada kajian trotoar. Ini lagi ngejelasin Ustadz tadi Kang Dede siapa aja sih sebenarnya yang boleh gabung atau ikut mendapatkan kajian di Katro ini. Lanjutin. Kang. Ya, saya mulai tertarik dengan Mustaqim ini terkait tentang Katro. Waktu itu kita lagi kumpul bersama teman-teman mahasiswa di Bogor. Ya, kita lagi ada training manajemen dakwah gitu ya. Nah, beliau hadir, kemudian menyampaikan terkait tentang kajian trotoar, cukup menarik nih gitu ya. Bagaimana membuat wadah agar anak-anak muda itu nyaman di tempat kajian. Saya kebetulan bersama pembina Ustadz Gusman itu keliling-keliling kita ke Indonesia di Indonesia. Dari mulai Sumatera, Jawa, sampai ke Bali, sampai kemudian ke Lombok, teman-teman tempat-tempat yang lain. Ini peluang anak muda ini sangat besar gitu. Mereka banyak nongkrong di kota-kota besar ya. Banyak nongkrong di
trotoar, di emperan dan sebagainya untuk ngobrol-ngobrol terkait tentang kehidupan. Biasanya mereka kalau umpamanya tidak ada arahan terkait tentang Islam, ngobrol-ngobrolnya mungkin ngobrol-ngobrol yang sia-sia gitu ya, atau mungkin tidak bermanfaat gitu ya. Iya. Nah, bagaimana kemudian beliau mendesain untuk bikin obrolan itu jadi bermanfaat gitu. Yang tadinya tidak ngobrolin Islam, di trotoar jadi ngobrolin Islam. Gitu. Jadi kita bikin wadah komunitas supaya mempermudah mereka untuk hijrah gitu. Awalnya komunitas-komunitas motor, tapi seiring berjalannya waktu ternyata bukan hanya sebatas anak-anak motor. Ya, makin berkembang. Nah, kita tergabung dengan teman-teman ojol Kopinya udah juga datang, sama gitu ya. Mereka juga punya base camp, di base campnya tidak ada kajian, kita yang kemudian bikin kajiannya gitu. Atau juga kita gabung dengan beberapa komunitas dan juga karang taruna gitu ya. Makasih, Pokoknya Ji. sekarang setiap perkumpulan anak muda gitu. Bagaimana kemudian biar kita tambah bikin asik event ngobrolnya supaya nih. bisa Wah, ngajarin. makasih, Ji. Makasih. Bang Fauji. Gitu ceritanya gitu ya. Jadi sampai merambah ke ojol juga ya? Nah, iya betul. oke. Biasanya kan mereka punya base campnya tuh ya. Betul. Di base campnya tadi obrolan-obrolannya bagaimana jadi bermanfaat gitu. Yang menarik Ustadz, lokasi kajiannya ini kan nggak biasa Ustadz ya. Itu di trotoar. Trotoar. Itu menurut Ustadz seperti apa ya? Ya memang ada persoalan yang kalau trotoar itu kemudian menjadi haknya pengguna jalan, Nabi udah ngingetin nih jauh-jauh hari bahwa jalanan itu adalah milik si pengguna. Nah, hati-hati tuh dalam kita memberikan hak. Kalau kita ada di jalan, kasih tuh haknya. Dengan apa? Ucapin salam. betul. Ya kan? Nah, bagaimana kita mau memberikan ucapan salam atau memberikan keselamatan? Kalau mau ditafsirkan lebih luas. Karena kebanyakan orang kan di jalanan itu tadi tuh urusan yang sia-sia. Iya. Malah kadang-kadang cuma nungguin siapa yang lewat yang bisa Nah, dipalak. Di betak. Zaman dulu begitu kan? Nih lewat nih ntar yang bawa tas bagus, sepatunya keren, gua betak nih. Gua palak nih. Zaman dulu begitu karena gua pengalaman dulu dipalak di trotoar. Gua baru pulang dari pasar Puring ya kan. Gua beli sepatu, gua dipalak gua di trotoar. Nah, ternyata kalau yang nongkrong tadi nggak ngerti iman, nggak tahu aturan, akhirnya jadi apa? Mengganggu orang lewat. Bahkan membahayakan. Boro-boro ingin memberikan keselamatan, yang ada justru memberikan madorot. Nah, maka dengan adanya katro ini mudah-mudahan tongkrongannya jadi tongkrongan yang manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita juga penasaran ini katro udah ada di mana aja tongkrongan katro. Ini udah di mana aja gitu Ustadz ya? Wah, cabangnya? Cabangnya di mana? Tapi kita minum dulu Ustadz. Kopi ini buat ayo, Fauzi. ayo. Ngopi, ngobrol Ngopi. perihal iman. Nah, tadi yang Ustadz bilang ini cabangnya di mana aja Ustadz ya? Nah. Kita mau tahu di mana aja cabangnya nih. Ya kebetulan alhamdulillah hari ini Ustadz Ya. yang berawal dari trotoar pinggir jalan di Kota Tangerang. Sekarang kurang lebih kita ada 40 chapter se-Indonesia. 40 Kurang lebih 40 Masya Allah. Komunitas tuh ya, maksudnya chapter tuh ya? Chapter Ya. itu cabang. Cabang ya? Nah, cabang dari Cabang-cabang katro. komunitas katro apa Katro. komunitas motor? Katronya. Oh, katronya. Jadi kita sebutnya chapter. Kayak di Jakarta ada chapter Jakarta Timur, Jakarta Barat. Ya, di Jawa Barat sendiri ada chapter Bandung, chapter Depok, chapter Bekasi. Di Jawa Tengah ada chapter Banyumas. Di Jawa Timur ada chapter Surabaya. Kalau nyebrang dikit ke Sumatera kita punya chapter Lampung. Masya Allah. Gitu. Dan Luas juga ya? Luas. Kalimantan kita ada juga. Ada juga. Chapter Pertanyaannya nih, Balikpapan. Yes, Dad. ini yang ngajar ente semua apa kemudian ada guru-guru yang direkrut gitu oleh katro? Ya, untuk sejauh ini kita berkolaborasi dengan beberapa ustadz setempat, gitu kan. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan ketua-ketua komunitas. Ya, biasanya ketua-ketua komunitas atau teman-teman yang punya pengalaman hijrah, ya, biar jadi inspirasi buat teman-teman yang lain, gitu. Di samping itu sama teman-teman founder ataupun pembina juga yang jadi pembicara. Kurang lebih. Jadi memanfaatkan guru-guru lokal, ustadz-ustadz betul. yang satu frekuensi nih, Betul, satu betul, ruh. betul. Jadi betul. ya dakwahnya sampai tapi nggak capek. Kalau dia semua ke Kalimantan, ke Lampung, ke Jawa Tengah, waduh dakwah belum nyampe, jamaahnya udah capek ya, nungguin. Tapi Hakim ini juga sering memberi ini ya, memberikan tausiah, juga memberikan kajian ya. Ya, alhamdulillah sejauh ini Masya Allah, ya. ada kesempatan untuk itulah, Wih. untuk berbagi. Dan ini kan tadi ada 40 chapternya, cabangnya Ustadz. Ini anggotanya setiap chapter itu ada ya? Berarti total anggota di katro ini berapa? Untuk keanggotaan kita nggak ada, Ustadz. Oh. Kayak gitu, nggak ada keanggotaan, tapi kita adanya pengurus.
Oh, pengurusnya ada, Jadi pengurus tapi anggotanya ya, bebas. Anggotanya bebas. Anggota itu kita masukkan kalau di dalam ADRT yang namanya peserta. Peserta yang hadir itu kita sebut sebagai anggota. Tapi untuk yang terikat nggak ada. Gitu. Yang ngurusin kajian-kajian atau event kita sebutnya itu namanya pengurus katro atau pengurus chapter katronya. Jadi biar gampang mempertanggungjawabkan acara betul. gitu ya. Makanya ada Iya. pengurus-pengurus. Pengurusnya ada ketua chapternya, ada humas chapternya juga. Penggemuk nggak ada penggemuk. Lawan di pengurus. Aja. Kalau untuk saat ini targetnya apa nih, Kang Dede? Kita ini ingin kita kan sama-sama paham bahwa kita ini bakal meninggal gitu ya, bakal mati setiap orang gitu ya. Kita, para masyarakat dan sebagainya, anak-anak muda semua bakal meninggal gitu ya. Sehingga harapannya adalah bagaimana kemudian setelah kematian itu kita bisa berbahagia gitu. Ya. Happy ending. Ya, happy ending. Jangan sampai kemudian ketika Ever kita after. meninggal nanti paskanya itu kan sebagaimana Pak Ustadz sering sampaikan gitu ya, nanti akan mengalami fase kehidupan yang panjang gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita ingin selamat di sisi itu gitu. Dan keselamatan ini bukan hanya sebatas kita gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa merangkul masyarakat gitu ya, anak-anak muda sama-sama biar kalau anak tongkrongan itu kita nongkrong di sini bersama-sama, nanti di surga bersama-sama. Waduh, ketemu lagi di surga. bersama-sama, Ketemu lagi di nanti surga. di surga bersama-sama. Ustaz, Betul. model-model kajian seperti ini zaman dulu tuh ada nggak sih, Ustaz? Iya, itu namanya kan halakoh-halakoh. Nabi juga begitu dengan para sahabat, di rumah sahabat siapa, kemudian di rumah sahabat yang lain, dan lain sebagainya. Memang ada halakoh-halakoh, artinya pertemuan-pertemuan kecil. Nah, bahkan sekarang di Mekah sendiri kan, itu di masjid, beberapa sudut-sudut tempat tuh ada halakoh-halakoh kajian-kajian. Beliau siapa yang ngajar, beliau siapa yang ngajar. Bahkan di banyak negara-negara yang memang pelajar tuh luar biasa numpuk. Artinya numpuk tuh dari mana-mana. Ya di Maroko, Terus seluruh penjuru di dunia. Yaman gitu kan. Nah, itu ada halakoh-halakoh yang memang mengambil inspirasinya dari apa yang Nabi SAW pernah lakukan. Nah, begitu juga dengan komunitas kajian trotoar ini. Nah, ada halakoh di Tangerang, trotoar Tangerang. Tapi sebenarnya tinggal nama doang sih sebenarnya. Enggak kemudian harus nongkrong di trotoar kan. Ini sebetulnya pertama kali. Jadi mengingatkan mengingatkan awal mula bahwa kajian ini pertama kali muncul dari trotoar. Tapi bukan berarti kemudian kajian itu berlangsung sampai sekarang di trotoar. Nah, mudah-mudahan jadi amal jariah tuh. Amin. Karena apa yang kita berikan ilmu walaupun sedikit, ya, balighu anni walau ayah, walaupun itu sedikit, walaupun itu tidak banyak, kalau itu kemudian bermanfaat, itu akan jadi amal jariah kita sampai hari kiamat. Mudah-mudahan jadi amal jariah nih buat teman-teman kantor. Karena kadang-kadang kelompok ini, maaf ya, kelompok anak-anak jalanan, klub-klub motor, kadang-kadang mikir, wah berandal nih, gitu ya. Iya kan Ustaz ya? Betul. Nggak mungkin Image-nya nih. begitu ya? Image-nya begitu ya. Gimana awal mulanya teman-teman ini membangun image dan menghilangkan anggapan orang ini seperti itu? Guru saya pernah menyampaikan bahwa ketika kita ketemu orang, itu yang pertama kali dilihat itu positive thinking. Ya. Setiap orang pasti punya Sisi kelebihan gitu kan. Contoh di anak-anak geng motor, komunitas dan sebagainya. Pertama jumlah mereka banyak. Ya. Dan mereka juga jaringannya nasional gitu kan. Yang kedua solidaritasnya. Kompak. Ya. Solidaritasnya teruji lah kalau buat anak-anak tongkrongan. Yang ketiga dari sisi kepeduliannya, ya mereka begitu peduli kepada masyarakat. Tinggal bagaimana potensi ini yang tadinya tidak digiring dengan Islam sampai kemudian diarahkan dengan Islam gitu, diolah gitu. Betul. Tinggal dirubah aja cara berpikirnya gitu, sehingga nanti potensi-potensi itu justru akan punya kekuatan yang besar untuk dakwah Islam gitu Pak Ustadz. Betul. Gitu. Ini yang kemudian kita pahami gitu. Yang kedua bahwa setiap orang ini kita nggak tahu ujungnya. Ya. Mungkin kita hari ini duduk di sini menyampaikan tentang Islam, kita nggak tahu ujungnya kita seperti apa Akhir hayat Akhir kita, hayatnya. ya. Bahkan mungkin tidak sedikit orang-orang yang mungkin berandalan, preman dan sebagainya, tapi di ujungnya jadi husnul khotimah gitu ya. Sehingga kita merasa bahwa kita ini harus bareng-bareng gitu ya. Saling doa gitu ya. Kalau antum masuk surga duluan, nah ajak kita nanti gitu ya. Cari kita Jadi gitu syafaat. ya. Jadi syafaat Bener. gitu Pak Ustadz. Nah, Ustadznya ya, bagaimana kemudian
ustadz-ustadz yang mampu untuk merasakan bagaimana kondisi mereka gitu. Karena memang tidak semua para ustadz itu terbiasa berhadapan dengan anak-anak muda, anak-anak tongkrongan gitu ya. Apa yang dibahas oleh anak-anak muda tadi, bagaimana cara masuknya, apa yang disampaikan, itu juga menjadi tantangan tersendiri buat para ustadz gitu. Kalau mereka tidak terbiasa nongkrong, mereka tidak memahami bagaimana jiwa-jiwa anak muda tadi. Gitu. Makanya kadang-kadang saya pernah tuh dapat apa namanya, ada ustadz yang memang nggak kuat juga. Waduh, ente punya murid kurang akhlaknya. Saya bilang bukan kurang, emang nggak ada akhlaknya tuh. Emang nggak ada akhlaknya itu. Jadi jangan kaget menghadapi orang yang memang nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa. Justru kehadiran kita dan teman-teman Katro ini untuk memberikan informasi. Yang tadinya tuh solidaritas buta. Pokoknya selama lu yang diapa-apain mau bener mau salah, kita pasti bela. Betul. Tapi begitu tahu tentang kebenaran, selama lu berada di atas kebenaran, maka nyawa dan darah siap kita tumpahkan. Jadi berubah kan, olahannya jadi begitu. Kalau buat apa namanya, buat perut, buat makan saja, kadang kita rela mati, apalagi buat agama. Jadi ada olahan-olahan yang memang harus disentuh, harus tersentuh. Kalau tadi kita mungkin patungan, mabok nih, yang miring-miring ada nggak? Teban pertama kan, di brand tuh dengan berapa ribu, berapa puluh ribu. Wah, sekarang kita ganti nih. Kita patungan buat anak yatim. Kita patungan buat orang miskin. Kita patungan untuk janda-janda muda. Loh, janda muda perlu diperhatikan loh. Kalau nggak dia nge-BO. Kita patungan juga buat bayar kopinya. Oh iya dong. Kita minum dulu. Jangan patungan, ini biar lu yang bayar. Oh iya. Ngopi dulu kita, guys, ngobrol perihal iman. Nah Ustadz, sudah ngopi tadi, enak ya kopinya. Mantap. Ji, kopi lu mantap hari ini, Ji. Argentinos. Ya, soalnya Argentinos, bukan Amerikanos. Jadi kalau Prancis yang juara, Prancis dong. Prancis, Trenkos. Nah, selain kajian kita penasaran Ustadz, selain kajian kegiatannya ini apa aja di Katro ini? Silakan Kang Dede nih, yang biasa keliling-keliling beliau soalnya. Selain kajian, kita juga bikin namanya Katro Peduli. Ya, Katro Peduli untuk membantu masyarakat. Contohnya kemarin ketika saudara-saudara kita kena musibah di Cianjur, kita bergerak turun langsung. Kita galang donasi dari tim-tim Katro dari berbagai chapter untuk membantu masyarakat yang ada di sana. Ustadz ini mau nanya ke Kang Dede dan juga Hakim, apa kepuasan yang didapatkan dari anggota atau tim Katro ini ketika ada teman-teman bergabung, bahkan hijrah begitu ya? Jadi saya pernah satu kali itu ada momen teman-teman minta ngajarin ngaji, ya minta diajarin ngaji gitu ya, ngaji Iqra. Dia nitasin air mata gitu. Pas saya tanya, bro, lu udah berapa lama nggak megang Quran? Dia jawab 20 tahun. Allah. Itu bikin saya merinding. Allah, 20 tahun lu kemana aja? Dan akhirnya dia mau ngaji, gue tanya terus motivasi lu buat ngaji apa? Gue khawatir kalau anak gue udah gede nanya gue nggak tahu hijayah ini apa maknanya. Jadi ketika dia datang gitu kan, mencurahkan apa yang ada di dalam hatinya dan dia pengen berubah menjadi lebih baik, itu luar biasa rasanya. Di Bandung pun ada kawan kita mukanya tuh full tato. Sudah kayaknya udah nggak ada celah lagi buat digambar. Lukisan berjalan ya. Tapi alhamdulillah sekarang hijrah. Sekarang ngajak teman-teman yang anak pang juga buat ngaji juga, buat hijrah juga. Alhamdulillah itu menjadi satu kepuasan dan juga satu kebahagiaan yang terutama sih harus bini malah semua karena Allah ya. Semua karena Allah. Kita cuman melakukan ikhtiarnya aja. Ya, semua karena Allah dan itu merupakan salah satu bentuk yang bikin kita tuh nyes gitu loh. Ya. Karena perbedaannya kan langsung hitam putih, Ustaz. Betul. Ya, dari orang yang nggak pernah sholat, dia mabok, narkoba, kemudian dia sholat, bakti sama orang tua, itu kan ya luar biasa. Buat kita itu subhanallah luar biasa. Ya ada kata terlambat tadi kalau saya kutip, Betul. segera ganti kemaksiatan yang selama ini Dengan sudah kita ketaatan. lakukan. Dengan ketaatan. Ya memang ruh setiap orang itu sebetulnya kan suci. Betul. Dia kemudian terindikasi dengan segala apapun, bisa jadi karena lingkungan, karena pergaulan, karena pendidikan yang tadinya fitrah dalam keadaan suci bersih, karena indikasi-indikasi pergaulan yang salah, ilmu yang nggak didapat, pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan begitu keras, sehingga membuat dia berubah
berubah jadi liar, berubah jadi ganas. Nah, ini tugas-tugas teman-teman dai-dai yang memang tidak tersorot secara look di TV atau mungkin di media-media sosial. Tidak populer. Tidak populer, tapi mereka punya peran penting. Masya Allah. Karena memang dakwah di tengah anak muda, di tengah masyarakat yang tadi tuh ya, tidak kenal agama tuh beda dengan kita dakwah di masjid, dakwah di musola, dakwah di majelis-majelis yang memang isinya orang-orang baik. Ini isinya orang-orang yang boleh dibilang pengen kenal dan belum kenal. Nah, menyadarkan itu memang perlu treatment. Perlu kesabaran para dai-nya. Dan kadang-kadang pakaiannya memang harus sama. Karena kalau enggak, dia jadi apa ya? Duh, pakaian lu terlalu bagus. Gue nih compang-camping, robek-robek. Berasa ada jarak. Berasa ada jarak. Jadi kadang-kadang pakaian kita ya mengikuti gitu. Baik. Gitu. Nah, boleh Ustadz menyimpulkan cerita inspiratif dari Kang Dede dan juga Hakim pada hari ini. Sambil berdiri, Ustadz. Oke, saya mengambil satu kisah yang pernah ditanyakan. Saya ini membunuh. Saya ini pendosa, saya ini ahli maksiat. Apakah dosa saya masih diampuni? Apakah dosa saya masih bisa dihapus oleh Allah? Jauh sebelum pertanyaan itu muncul, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan statement yang luar biasa. Kata Allah dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Begitu indah Allah memanggil orang-orang yang sudah terlalu jauh dalam melakukan dosa. Membunuh, miras lagi, berzina pula, tapi masih dipanggil dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ya ibadi, wahai hambaku. Ini pelajaran buat kita. Kita yang nggak tahu apa-apa tentang seseorang, kadang-kadang mengklaim kita paling benar, dia paling salah. Kita ahli sorga, dia ahli neraka. Sementara Allah yang begitu tahu isi dalaman siapapun tentang dosa-dosanya, maksiatnya, masih memanggil para pendosa. Ya ibadi, wahai hambaku tersayang, hambaku terkasih. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Karena sesungguhnya semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala, Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang, Dia Maha Pengampun, Dia Maha Penyayang. Kurang apa lagi coba? Statement yang membuat siapapun, para pendosa, termasuk kita nih, yang tanpa sadar dosa kita lakukan, kecil, besar, di hadapan orang, bersembunyi, jangan putus asa. Ada harapan besar yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, bahwa setiap orang tadi punya kesempatan masuk ke dalam surga. Setiap orang punya kesempatan untuk menjadi baik. Setiap orang punya kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih manfaat lagi. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Semoga cerita-cerita dari teman-teman Katro, Kang Dede, Hakim bisa menginspirasi kita semua. Dan juga bisa jadi pelajaran. Dan juga kita bisa melakukan apa yang kurang lebih lah ya. Yang dilakukan oleh Kang Dede dan juga Hakim. Terima kasih Ustadz, Kang Dede dan juga Hakim. Kita lanjutin ngopi, ngobrol perihal iman. Ji.